Halo Pressbookmania, balik lagi bareng sama gue Abdan Al-Khairat. Kayaknya baru seminggu lebih dikit ya AIoT terbaru dari Realme kita review, yaitu Realme Watch dan juga Realme Buds Air Neo. Tapi sekarang tahu-tahu kita kedatangan lagi nih audio wearable device wireless terbaru dari Realme, yaitu Realme Buds Q. Kira-kira apa ya yang bikin TWS ini begitu menarik? Biar gak penasaran, mari kita kupas tuntas pada video kali ini. Let's go! Gue bisa bilang kalau Realme tuh nggak pernah kehabisan ide untuk memberikan produk yang paling sesuai untuk konsumennya. Dapat dikatakan Realme Buds Q ini sangat cocok untuk orang yang nggak cuma mentingin kualitas audio yang baik pada sebuah TWS dengan harga yang cukup menarik, namun juga sangat cocok bagi mereka yang sangat memperhatikan penampilan. Soalnya pihak Realme sama sekali nggak main-main buat mikirin konsep dari TWS Realme Buds Q ini. Untuk pembuatan desainnya aja, Realme sampai berkolaborasi dengan salah seorang seniman asal Prancis yang juga cooperated designer dari brand Hermès yang bernama Jose Levy, sehingga membuat Realme Buds Q menjadi the first true wireless stereo with a design master. Secara bentuk, Realme memang menganalogikan desain dari TWS ini menyerupai batu alam. Bahkan gue dapat info langsung dari Realme bahwa mereka itu menghabiskan waktu hingga 180 hari dengan melakukan uji coba lebih dari 200 model konsep desain hanya untuk menemukan desain yang sangat presisi dan ergonomis untuk casing dari TWS Realme Buds Q ini. Dan usaha mereka sama sekali nggak sia-sia. Terbukti dari desainnya yang melengkung seutuhnya tanpa adanya bentuk garis lurus demi menyempurnakan sensasi layaknya batu alam terhadap tampilan dari Realme Buds Q. Realme Buds Q juga menghadirkan 3 pilihan warna, yaitu White Pebble, Black Pebble, dan juga Yellow Pebble. Material yang digunakannya pun juga sangat eksklusif, yaitu menggunakan bahan komposit polimer PC plus ABS yang kuat dan ringan, serta desain struktur internal yang ramping ngebuat bobot keseluruhan bodi hanya 35,4 gram, dengan bobot satu buds-nya aja hanya mencapai 3,6 gram. Yang secara perbandingan, Realme mengklaim bahwa bobot tersebut bahkan lebih ringan dari kertas A4. Jujur awalnya gue cukup skeptis sih kalau ngeliatin bobotnya yang ringan kayak gini, nanti malah bikin Realme Buds Q ini jadi terasa ringkih. Tapi ternyata kekhawatiran gue nggak terbukti, karena justru bobot yang ringan tersebut malah bikin gue betah untuk pakai Realme Buds Q dalam jangka waktu yang lama. Dan build quality dari TWS ini pun juga terasa istimewa, karena untuk pewarnaannya aja, Realme Buds Q juga telah melewati proses Sunburst Film 9 mikrometer yang dapat menampilkan tekstur buram dan mewah, yang mampu mewakili secara sempurna sensasi bersentuhan dengan batu alam secara langsung. Mungkin lo mikir kalau misalnya desainnya udah secanggih itu, bahkan juga collabs barengan sama desainer ternama, jangan-jangan harganya bakal mahal banget lagi. Jangan sedih, Bray. Justru TWS Realme Buds Q ini harganya nggak sampai Rp400.000. Dan untuk detail harganya sendiri bakal kita bahas nanti ya. Karena sekarang kita bakal ngebahas hal yang nggak kalah penting nih, yaitu fitur dan kualitas audionya. Impresi yang gue rasakan saat pertama kali nyobain TWS ini adalah bassnya berasa nendang banget, bro. Terutama untuk TWS dengan harga yang nggak sampai Rp400.000 ya. Kualitas bassnya emang nggak main-main, soalnya Realme Buds Q menggunakan sound driver berukuran 10 mm, walaupun secara angka masih di bawah Realme Buds Air Neo yang memiliki ukuran 13 mm. Tapi sensasi yang dibuat tetap memiliki kualitas yang optimal. Kekurangannya mungkin bakal lebih berasa buat lo yang lebih prefer output audio yang lebih mengedepankan treble dibandingkan dengan bass. Karena di beberapa lagu pas lagi gue dengerin, bassnya itu kekencengan cuy, lebih dominan gitu ya. Tapi tetap enjoyable sih pas lagi didengerin. Tapi ini kembali lagi subjektif banget sih, tergantung sama selera dan telinga masing-masing yang make. Lagi pula dengan kualitas bass yang dominan tersebut, justru gue ngerasain pengalaman entertainment yang makin imersif. Karena bass yang dihadirkan mampu semakin memberikan ambience yang lebih deep dari berbagai macam konten yang gue nikmati. Seperti saat gue lagi nonton film ataupun bermain game. Ngomongin soal main game pakai TWS atau menggunakan Bluetooth audio device lain, pasti nggak pernah lepas sama pembahasan kira-kira bakal delay nggak nih outputnya pas lagi main game. Gue bisa pastiin sampai sekarang nggak ada TWS atau audio Bluetooth device lain yang bisa 100% menghilangkan latensi saat bermain game. Termasuk Realme Buds Q ini. Tapi jangan sedih, yang bikin TWS ini makin menarik adalah justru Realme Buds Q memiliki fitur yang bernama Gaming Mode. Mirip dengan beberapa TWS keluaran Realme sebelumnya, untuk mengaktifkan mode tersebut, lo cukup menahan di kedua sisi TWS Realme Buds Q ini selama 2 detik atau langsung menghidupkannya pada aplikasi Realme Link. Dengan menggunakan teknologi True Wireless Chip R1Q, delay audio pada sambungan Bluetooth dapat berkurang sebanyak 51% dan latensi yang dihasilkan menjadi super rendah dengan hanya 119 millisecond pas mode gaming diaktifkan. Dan ini bakal berasa banget sih beda delaynya kalau misalnya gaming mode udah diaktifin sama belum diaktifin. Coba deh kita tunjukin gimana perbedaannya ya.
Kalau kita saksiin secara spesifik pertembakan kayak gitu, memang delaynya masih sedikit kelihatan ya kan. Tapi kalau gamenya udah makin rame, tembak-tembakannya makin seru, justru delaynya tuh bisa sedikit lebih ditolerir cuy. Dan game yang lo mainin pun juga berasa lebih enjoyable pastinya. Untuk koneksinya sendiri, Realme Buds Q sudah menggunakan teknologi Bluetooth 5.0 yang mampu menghubungkan Realme Buds Q secara instan ke smartphone hanya dengan membuka case dari TWS ini berkat dukungan dari kemampuan chipset R1Q yang dimilikinya. Gak jauh beda dengan TWS keluaran Realme sebelumnya, kontrol yang dimiliki oleh Realme Buds Q ini pun juga sangat intuitif, bray. Secara basic, lo bisa menjawab panggilan telepon atau play pause lagu dengan 2 kali sentuhan pada salah satu buds. Sentuh 3 kali pada salah satu buds untuk next song, tekan dan tahan salah satu buds selama 2 detik untuk mengakhiri panggilan telepon, dan seperti yang sebelumnya sempat gue singgung, lo juga bisa tekan dan tahan kedua buds selama 2 detik untuk masuk ataupun keluar dari gaming mode. Dengan bantuan aplikasi Realme Link, lo pun juga bisa makin lebih leluasa untuk mengatur fungsi dari masing-masing kontrol dengan bebas secara langsung. Dan buat lo yang suka olahraga secara rutin juga nggak perlu khawatir. Soalnya Realme Buds Q ini juga sudah mendukung sertifikasi IPX4 yang tahan terhadap percikan air, hujan, maupun keringat saat penggunaan sehari-hari. Selama TWS-nya nggak kerendam atau nggak lo pakai berenang, gue yakin pasti bakal aman-aman aja sih. Secara kualitas baterai, Realme Buds Q merupakan salah satu TWS dengan ketahanan baterai paling awet di kelasnya. Dengan kapasitas 40 mAh pada masing-masing buds, serta 400 mAh pada bagian cangkang atau case. Realme juga mengklaim bahwa Buds Q mampu digunakan untuk teleponan selama 3 jam secara terus-menerus dan 4,5 jam untuk mendengarkan musik secara non-stop. Dan yang bikin makin gokil nih, dengan case pengisian daya yang dimilikinya, Realme Buds Q bahkan mampu mendapatkan total pemakaian hingga 20 jam. Yang mana kalau seandainya rata-rata penggunaan TWS ini hanya 3 jam per hari, berarti selama seminggu lo cukup ngecas Realme Buds Q cuman sekali doang, men. Irit banget gak sih? Sayangnya untuk sebuah TWS kekinian, Buds Q dari Realme tidak memiliki fitur wireless charging dan port chargernya pun masih menggunakan micro USB, bukan USB Type-C. Jadi bisa memakan waktu hingga 2 jam sendiri nih untuk mengisi daya pada case TWS ini dari awal ketika baterai benar-benar kosong sampai baterainya terisi penuh. Sebenarnya itu bukan masalah yang berarti sih, karena gue bisa paham ini adalah sebuah upaya dari Realme biar bisa menghadirkan sebuah TWS dengan desain dan fitur yang kece tapi harganya tetap berada di bawah Rp400.000, men. Makanya ada fitur-fitur yang akhirnya mesti dipangkas, sob. Tapi walaupun demikian, gue tetap dapat menyimpulkan kalau dengan berbagai macam keunggulan yang dimilikinya, Realme Buds Q merupakan salah satu pilihan terbaik buat lo yang sedang mencari TWS dengan budget di bawah Rp400.000. Dan untuk harganya sendiri, lo bisa mendapatkan Realme Buds Q dengan harga segini, guys. Yang jelas, kedepannya masih banyak berbagai macam video bakal kita upload setiap harinya, so make sure buat like, comment, share, dan juga subscribe channel Pressbook Otomotif, dan juga Pressbook Beauty. Abdan signing out. Thanks for watching. Be a smart buyer. Bye-bye.